Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Anwar dengan NIM 2309173. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Sistem multipartai dan dampaknya pada politik. Sistem politik pada demokrasi liberal banyak mendorong berkembangnya partai-partai politik karena demokrasi liberal itu menganut sistem multipartai dan keberadaan partai politik pada masa pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Partai yang termasuk besar pada masa demokrasi liberal di antara lain adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan sistem multipartai dalam konteks demokrasi liberal ini memberikan ruang bagi keberagaman dan representasi yang luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antar partai-partai sendiri, yang dimana karena adanya sistem multipartai, kepentingan-kepentingan partai itu dibawa ke parlemen politik, dan persaingannya pun tidak sehat ya, dan ketidakstabilan pemerintahan yang berdampak negatif pada efektivitas politik dan pembangunan nasional. Dr. Juanda, how would you describe Indonesia's present financial position? It is still difficult, but I see the situation for 1960 much better. Things are starting to improve now, and as you know, from the budget for next year, which we recently presented to Parliament, I think things look better for next year. First of all, we have to put the next budget into better order than the previous budgets. And Pergantian kabinet yang cepat dan ketidakstabilan pemerintahan. Antara tahun 1950 sampai 1959 sudah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pergantian kabinet ini hampir terjadi setiap tahunnya, hingga berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara yaitu UUDS 1959. Nah, pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu yang singkat ini menandakan lemahnya kekuatan kabinet, sehingga dapat dikudeta atau dijatuhkan oleh partai atau orang lain. Dan berikut ini adalah kabinetnya ya. Ada 7 kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sosroamidjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sosroamidjojo II 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Dan masa kabinet ini kebanyakan hanya bertahan kurang lebihnya 1 tahun. Dan kenapa pada era ini sering kali terjadi pergantian kabinet? Yang alasan utamanya itu adalah disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar partai. Pemberontakan PRRI Permesta terjadi karena ketidakpuasan pemerintah daerah, terutama di daerah Sumatera dan Sulawesi, terhadap pemerintahan pusat, yang penyebab utamanya itu adalah ketidakadilan dalam kebijakan alokasi dana yang dianggap memihak Pulau Jawa dan mengabaikan daerah-daerah luar Jawa yang juga memiliki sumber daya alam besar. Sementara itu, pemberontakan DITI adalah ketidakpuasan sikap dari Kartosuwiryo dan pengikutnya yang menolak isi perjanjian Renville yang mengharuskan mereka pindah dari Jawa Barat ke daerah lain. Sehingga Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII sebagai sebuah bentuk perlawanan. Sekian dari saya Dendi Anwar, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.